Hai adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Esti di YouTube GKI Prunas Bajeng Kota Bumi. Adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu kita. Walaupun di rumah, kita tetap dengan penuh sukacita. Yuk adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan bernyanyi yang selalu adik-adik ingat ketika adik-adik datang ke rumah Tuhan. Pasti adik-adik ingat lagu ini. Lagu apa? Memasuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati sukacita. Musik. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi memasuki gerbangnya. Yang kedua, adik-adik, kasihnya seperti sungai. Kasihnya Yesus selalu mengalir buat kita semua. Yuk kita nyanyi lagu yang kedua, kasihnya seperti sungai.
mengasihi gerbangnya dan juga kasihnya seperti sungai dengan penuh sukacita. Walaupun cuma di rumah saja, tapi adik-adik bisa bersama dengan kedua orang tua adik-adik atau dengan kakak atau dengan adiknya sendiri. Nah, adik-adik kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita berdoa, kita menghadap Tuhan dengan sikap yang baik. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah siapkan hati adik-adik untuk beribadah sekolah minggu walaupun lewat online. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 8 ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, itulah sebagai bacaan Alkitab kita dalam pembukaan pada minggu hari ini. Ya adik-adik, mari kita kembali memuji nama Tuhan lagi yuk dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Ya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Nah, sekarang kita mau kembali lagi memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Adik-adik, marilah kita buka ayat persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Kakak akan bacakan 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Adik-adik,
kita mau beri persembahan, adik-adik bisa taruh di amplop atau dikumpulkan oleh adik-adik sendiri atau orang tua adik-adik. Nanti ketika kita sekolah minggu di gereja, adik-adik bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sambil beri persembahan, sambil menyanyikan, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita udah nyanyi. Sekarang bagi kita berdoa. Allah Bapa yang Kerajaan Surga, terima kasih ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah kami terima di sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau dengarkan cerita pada hari ini. Kita siapkan hati kita sambil menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita tiba waktunya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu yang Kau berikan pada kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami masing-masing anak-Mu, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar. Amin. Oke adik-adik,
Sekarang kita membaca Alkitabnya dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Alkitab firman pada hari ini terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya ya, yang tidak ada Alkitabnya boleh pakai HP. Kakak akan membacakan firman Tuhan pagi ini untuk kita semua. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Lalu Yesus itu berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitabnya nih adik-adik. Adik-adik tadi dari bacaan ada siapa yang meminta kesembuhan dari Tuhan? Ya, perwira yang datang memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan siapa? Hambanya. Nah, adik-adik, sikap dari perwira ini sangat patut diacungi jempol nih adik-adik. Kenapa? Karena dia mau rela berdesak-desakan. Pada saat itu kan banyak orang yang mengikuti Yesus ya adik-adik ya. Dia memberanikan diri meminta tolong kepada Tuhan untuk menyembuhkan hambanya. Adik-adik, kenapa sih di sini kakak bilang perwira ini harus diacungkan jempol? Karena pada saat zaman dulu perwira tidak seharusnya meminta kesembuhan terhadap hambanya. Tuh, hambanya adik-adik, hambanya itu berarti seperti bawahannya adik-adik. Wah, besar sekali ya iman para perwira ini adik-adik. Nah, kita bisa juga contoh dari sikap Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus mau menolong hamba itu. Dari si perwira, Tuhan Yesus tidak memandang fisik orang ataupun ras. Karena perwira itu bukan dari bangsa Israel adik-adik. Dia datang dengan harapan Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hambanya adik-adik. Nah, perwira ini juga sangat rendah hati loh adik-adik. Kenapa? Karena saat Tuhan Yesus menawarkan diri untuk datang ke rumahnya, tapi si prajurit itu, perwira itu tidak mau adik-adik. Dia merasa tidak layak Tuhan datang ke rumahnya. Wah, hebat ya adik-adik, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang lumpuh loh adik-adik. Hambanya ini lumpuh tadi diceritakan di Alkitab. Dia sangat menderita, sangat menderita. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik di rumah kalau sakit dikit aja digigit semut, sakit kan? Pasti nangis. Kita kepentok tembok, aduh sakit pasti. Ini hambanya lumpuh adik-adik, gak bisa jalan. Mungkin hambanya merasakan sakit yang luar biasa. Nah, karena itu adik-adik, sangat luar biasa lah Tuhan Yesus ini. Dia Maha Kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit.
adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari perwira dan Tuhan pada firman hari ini adalah kita harus mengasihi sesama adik-adik. Kita harus menolong, kita harus rendah hati, kita juga harus membantu sesama seperti Tuhan Yesus tidak memandang orang perwira itu dari mana asalnya, bagaimana, siapa yang disembuhkannya, tapi Tuhan Yesus mau menolong adik-adik. Tuhan Yesus sungguh baik ya adik-adik. Dari perwira kita bisa mencontoh adik-adik, yaitu kerendahan hati. Ya adik-adik, kakak mau tanya nih, di rumah adik-adik siapa yang suka sombong? Aduh, angkat tangan saya. Kakak juga suka pernah sombong, tapi kita tidak boleh suka sombong ya adik-adik ya. Karena sombong itu tidak baik adik-adik, tidak boleh. Siapa adik-adik di rumah yang tidak suka berbagi sama kakak adiknya? Ayo angkat tangan. Nah, kita di sini juga harus berbagi adik-adik seperti perwira. Jangankan untuk adik. Nah, perwira ini hambanya loh adik-adik, orang yang tidak dikenal ataupun orang yang di bawahnya jauh sekali. Dia tapi mau memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Nah, sama seperti adik-adik di rumah. Siapapun orang itu, mau teman adik-adik, mau saudaranya, mau orang tua, maupun sesama, kita harus saling mengasihi, saling berbagi, dan saling menolong ya adik-adik. Oke adik-adik, seperti itu cerita untuk hari ini. Oke adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik bernyanyi lagi nih lagu KASIH. Pasti adik-adik tahu kan? Yuk kita nyanyikan lagunya bareng-bareng yuk. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Iya adik-adik, seperti kasih Yesus adik-adik, kita tidak boleh marah-marah, kita harus bersabar, kita harus menolong sesama kita, biar Tuhan Yesus senang adik-adik apa yang telah diajarkan. Nah, oke adik-adik, itu pesan kakak ya untuk adik-adik di rumah ya. Semoga adik-adik mampu mencontoh apa yang sudah didengar hari ini, yang sudah difirmankan hari ini. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu pada saat ini. Kalau firman-Mu pada saat ini boleh kami dengar dan kiranya bisa menjadi bekal kami dan kehidupan kami masing-masing di rumah. Kiranya juga Tuhan kami bisa mengasihi sesama kami Tuhan, saling berbagi, bersabar dan rendah hati. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita udah dengar cerita pada hari ini. Kalau kita itu tidak boleh memilih-milih teman, baik yang putih, hitam, atau yang rambutnya lurus, rambutnya ikal, kita mau berteman. Seperti cerita tadi adik-adik ya. Adik-adik, sekarang kita waktunya aktivitas. Adik-adik yang mempunyai kertas HPS boleh, kertas warna juga boleh. Nah, kita punya kertas. Terus kita bagi dua, dilipat seperti ini. Dilipat seperti ini adik-adik ya. Oke, dilipat seperti ini. Terus kita
gunting. Digunting, jadilah seperti ini. Nah, setelah digunting, kita akan lipat. Dilipat. Ya, seperti ini. Dilipat menjadi 4. Oke. Kita lipat lagi, jadi ada tepukannya untuk gambar kita ya. Oke, seperti ini. Nah, caranya gimana Kak? Dilipat seperti membuat kipas. Nah, bolak-balik seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Setelah jadi seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dilipat seperti ini. Kita gambar. Jadilah seperti ini. Digambar. Nah, ya. Ada palanya, tangannya, kakinya. Ya, oke. Sekarang setelah jadi seperti ini, adik-adik ngapain? Kita gunting. Kita gunting. Nah, bagian tangannya ini adik-adik jangan sampai terputus. Kita gunting ya. Harus sesuai dengan yang kita gambar guntingnya. Oke, digunting. Oke, sudah jadi seperti ini ya, sesuai dengan gambarnya. Kemudian coba kita buka. Tanam. Wah, tangannya tidak terputus. Nah, tadi kan ada 1 lembar lagi tuh. Sisa 1 lembar lagi, adik-adik membuat lagi. Ada yang cowok, juga ada yang cewek ya, tangannya yang tidak terputus. Tuhan Yesus mau merangkul orang-orang di luar Israel. Kita juga adik-adik mau berteman dengan siapapun. Tidak boleh membedakan suku, ras, atau kulit hitam maupun kulit putih. Ya, adik-adik, ini aktivitas minggu ini. Jangan lupa di-share di grup WA. Dan minggu depan akan ditampilkan di YouTube channel GKI Perumas Bajem Kota Bumi. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat mengikuti sekolah minggu dan happy Sunday. Bye-bye.